Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العافية منها. Ikhwata fid din, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Marilah kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, sebagaimana dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu. Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum dalam salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ilmu agama yang kita pelajari ini tidak lepas dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah sumber seluruh ilmu agama, baik tauhidnya, fikihnya, hadisnya, semuanya tidak lepas dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah wahyu yang merupakan induk daripada ilmu agama. Bahkan ilmu umum saja banyak yang sesuai dengan realitas apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Dan apa yang Rasul sampaikan itu juga wahyu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang keluar dari Imam Ahmad, utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Aku telah diberikan Al-Quran wa mislahu, dan yang semisalnya, wahyu yang berupa hikmah, sunnah, yakni hadis Nabi SAW. Jadi antara dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Maka kita alhamdulillah kita telah diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Barulah kita bisa dikatakan talibul ilm. Banyak di antara saudara kita meskipun berjenggot yang sama, cingkrang, awam, tidak paham, karena memang
tidak menjadikan talabul ilmi sebagai sesuatu yang dia prioritaskan dalam kehidupannya. Nah, jadi talabul ilmi ini bukan waktu luang saja, namun kita mesti meluangkan waktu. Bukan di waktu luang, Pak. Ya. Maukah kita semua diwafatkan dalam menuntut ilmu? Pilih dua hal. Kita mau wafat ketika bekerja atau nuntut ilmu? Nuntut ilmu. Jadi nuntut ilmu ini prioritas. Kami dahulu ketika di Yaman itu setiap hari, setiap malam ini kan ada dua pelajaran. Kalau dalam markas, ya di markas, thariqah pendidikan atau metode pendidikan di negeri Yaman itu ada dua pelajaran. Ya. Ada namanya ad-darsul am, pelajaran umum. Pelajaran umum itu setiap habis sholat 5 waktu. Di antaranya maghrib sampai isya. Biasanya juga di sebagian markas sambung lagi. Isya menjelang jam 9. Kemudian zuhur ke asar. Itu ada, itu pelajaran umum ya. Pelajaran umum itu seluruh halakohnya menjadi satu, ngumpul di masjid seperti pengajian. Kemudian yang kedua ada pelajaran khusus. Pelajaran khusus itu tergantung apa yang mau dipelajari oleh talib, ya, oleh tilmiz, ya, oleh penuntut ilmu itu. Misalkan dia tahun pertama dia fokus ke nahwu, maka dia akan memilih halakoh khusus nahwu. Maka tergantung dia sendiri yang manage, ya, apa yang akan dia pelajari. Namun ada pelajaran umum, dan ini dulu pernah kami terapkan, ya, ketika awal saya balik ke Indonesia 2016. Awalnya ngajar di Pompes Imam Muslim di Duri, di pinggir, ya, pinggir itu kecamatan dekat dengan kecamatan Duri di Riau. Nah, mudirnya waktu itu adalah teman kita Ustadz Abu Hani, ya, Ustadz Sulaiman Abu Hani. Seperti itu beliau menerapkan sistem mulazamah. Jadi ada pelajaran umum. Jadi kita pengajian ini kami dengan Ustadz Sulaiman anak, ya, gantian mengisi itu, Pak. Awal-awalnya alhamdulillah banyak, ya, ikhwan-ikhwan di situ. Kalau di Pondok Imam Muslim itu banyak ikhwan yang tinggal. Jadi seperti komplek salafiyin gitu, komplek al-sunnah gitu. Namun di akhir-akhirnya, ya, tinggal yang jumlahnya, Pak, yang hadir 3 orang, 2 orang, dan terakhir tinggal 1 orang lagi. Ya kan, dan lebih parah itu ketika Ustaz Sulaiman pindah, ya. Maka anak diangkat mudir waktu itu, ya, sementara gitu. Waktu itu anak masih tetap, ya, konsisten, ya. Jadi setiap malam itu kita belajar lumtul i'tiqad, kemudian malamnya ada jadwalnya, ya. Ada kitab-kitab setiap malam itu. Menjelang Isya, maghrib menjelang Isya, namun rutin gitu. Enggak seperti kita sekarang sekali sepekan, ya, namun setiap malam belajar. Iya. Dan yang tinggal hanya 1 orang lagi. Dan yang terakhir nggak ada lagi yang hadir. Yang 1 orang itu pun, ya, nggak bisa karena memang waktu itu, ya, pelajaran itu diganti dengan kegiatan anak-anak murojaah, ya. Karena memang nggak ada lagi yang bapak-bapak yang hadir. Itu luar biasa, Pak. Ini sangat rugi sekali. Ya, ini luar biasa, ya. Jadi kalau seandainya sampai seperti itu, kita hanya slogannya saja yang salafi, ya. Namun itu bukan salaf itu. Bukan pengikut salaf itu. Orang yang malas menuntut ilmu itu bukan pengikut salaf. Salaf itu terkenal dengan orang yang rajin menuntut ilmu agama. Bahkan Imam Ahmad, ya, ketika beliau berusia lanjut, ya, ditanya, beliau masih belajar gitu. Ada syekh datang, ya, ada ulama besar datang, Imam Ahmad datang. Maka ditanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Ila mata tadlubu ilma ya imamana," gitu. Sampai kapan kau akan menuntut ilmu gitu? Maka beliau mengatakan, ya, minal mahbarah ilal maqbarah, ya. Saya akan senantiasa, ya, mahbarah itu adalah membawa tinta, ya. Saya akan senantiasa menuntut ilmu ini, ya, dengan membawa tinta ini sampai ke maqbarah, sampai ke kuburan, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, Imam Ahmad mengatakan, utlubul ilma, ya, minal lahadi ilal mahad, ya. Tuntulah ilmu agama itu dari liang, dari buayan sampai liang lahat gitu. Ini menunjukkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat dianjurkan untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Barulah bisa dikatakan
talibul ilm. Kok enggak itu orang awam. Ya, kalau tidak seperti itu ya, ya kita tidak bedanya dengan orang awam ya. Jangan merasa kita adalah seorang ahlu sunnah, bukan. Sama ya persis dengan orang awam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aina wasalna? Akhi, kemarin sampai di mana kita? Masih di ini ya, masih makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ya, masih di makna syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, menerangkan tentang firman Allah surah At-Taubah yang dijadikan dalil oleh muallif. Surah At-Taubah ayat berapa? 128. Ya. Fadhal lagi dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala harisun 'alaikum ay 'ala manfa'atikum wa daf'i dharri 'ankum. Iya. Lanjut. Allah Ta'ala bil mu'minina ra'ufur rahim ay dhu rafatin wa rahmatin bil mu'minina wa khassal mu'minina bidzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam ma'murun bi jihadil kuffari wal munafiqina wa ghalzati alaihim. Iya. وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك قوله تعالى محمد رسول الله وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا والآية في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. نعم بارك الله فيك. قال المؤلف rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi al-katsirah. Qala wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala, dan dalil persaksian ini syahadat yang kedua ya. Karena asy-syahadatu syahadatan. Karena syahadat itu persaksian itu ada dua. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Kemudian persaksian yang kedua adalah persaksian sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi penulis berdalilkan dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan sungguh telah datang seorang rasul dari diri-diri kalian atau dari bangsa kalian. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat atasnya apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, dan sangat-sangat mengharapkan atas kalian kebaikan. Bil mu'minina raufur rahimah, dan terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat pemaaf dan maha pengasih. Nah ini batasan kemarin ya. Kemudian kita masuk kepada
firman Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum, ya sangat perhatian atas kalian. Perhatian dalam sisi apa? Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pensyarah kitab ini. Ai ala manfaatikum wa daf'id dharri ankum, yaitu sangat perhatian atas manfaat yang akan kalian dapatkan dan menolak kemudaratan dari kalian gitu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, para ikhwas sekalian, ini sangat harisun alaina, harisun alaikum, sangat perhatian ya, sangat haris ya, sangat peduli kepada umatnya. Apapun yang bisa mendatangkan manfaat, pahala, kebaikan bagi umatnya, dan apapun yang mendatangkan mudarat itu telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama ini sudah sempurna. Sehingga di dalam sebuah riwayat sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan lain-lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala yang dapat mendekatkan kalian ke surga, kullu ma yuqarribukum ilal jannah, ya, segala yang bisa mendekatkan kalian ke surga, wa yubaidukum 'anin nar, dan yang menjauhkan kalian dari neraka, illa qad buyyina lakum. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya telah dijelaskan atas kalian gitu. Jadi segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, kebaikan bagi kita, ini telah Nabi jelaskan, sehingga setelah sempurnalah agama ya. Maka tidak boleh kita mengklaim ini hal yang baik ya, ini pahalanya besar ya, padahal Rasulullah tidak jelaskan. Itulah yang bid'ah ya, meyakini sesuatu memiliki fadilah, memiliki manfaat, padahal Rasulullah tidak menjelaskan itu bisa mendatangkan pahala yang sekian dalam hadis yang sahih. Nah, namun kan orang sekarang banyak ingin menandingi Nabi, Pak. Ini saya ijazahkan salawat katanya. Allah musta'an ya. Baca salawat nariyah, baca salawat tibul qulub, banyak-banyak. Pertanyaan kita, Pak, ada nggak Nabi mengijazahkan ke sahabat gitu? Nah itu, oh gini ini wali dapat dari mimpi. Emang wali ente lebih bertakwa, lebih hebat daripada Nabi? Ini nauzubillah ya. Dengan pedenya ya, aku ya ijazahkan ya, nauzubillah. Ijazah itu boleh, meriwayatkan itu boleh, tapi sanadnya harus jelas. Jangan sanadnya dari ente saja, namun sanadnya itu harus masyhur, terdapat dalam kitab-kitab hadis, terdapat dalam kutubus sittah. Sekarang ijazah sanad salawat nariyah ini, tolong bawakan sanadnya, ijazahnya dari Nabi melalui sanad para perawi hadis yang thiqah dari kutubus sittah atau kutubus tis'ah atau ashabus sunan atau ashabul musnad, seperti musnad Imam Ahmad atau musnad Imam Syafi'i. Ada. Jadi Imam Syafi'i menulis sebuah kumpulan hadis namanya Musnad Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada tolong bawakan, kan gitu. Namun ternyata kan nggak ada. Ternyata itu hanya didapat melalui wangsit ya. Dia meyakini gurunya langsung ketemu Nabi ya. Nggak perlu lagi lewat para ulama hadis ya. Nah inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesesatan itu terjadi, dan setiap orang bisa mengklaim. Bisa aja nanti orang mengatakan ini ada salawat baru lagi, saya kemarin malam didatangi Nabi gitu. Ya, ini sebuah kedustaan yang luar biasa. Kalau benar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah wafatnya itu bebas ditemui, sekarang pertanyaan kita, pernahkah para sahabat? Datangkan riwayatnya. Kami tantang, datangkan riwayatnya. Ada Umar bin Khattab mengklaim ketemu Nabi setelah wafatnya, mengajarkan ini dan itu. Datangkan sanadnya dengan
riwayatnya dengan sanad yang sahih. Ataupun Umar bin Khattab, apakah mereka menyangka mereka lebih hebat daripada Abu Bakar? Apakah mereka menyangka lebih hebat dari Umar bin Khattab? Apakah lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib? Sedangkan mereka tidak pernah mengklaim ya ketemu Nabi setelah Nabi wafat secara nyata, bukan dalam mimpi ini ya, secara nyata sebagaimana yang diyakini oleh para tokoh-tokoh kesesatan, para sufiyah hari ini. Nauzubillahi min zalik. Luar biasa itu. Kalau mengklaim itu bisa. Ahmad Musaddiq dahulu yang ngaku nabi baru, nabi ke-26, yang ngakunya seperti itu juga. Apa bedanya gitu, Pak? Akan muncul nanti dajjal yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau mengaku-ngaku dapat wahyu dari nabi langsung. Nauzubillahi min zalik. Ini luar biasa. Inilah butuhnya kita kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. At-tamassuku makana alaihi salaf ala makana alaihi salaf itu. Kita berpegang teguh kepada apa yang diamalkan agama. Ini masalah agama, Pak. Ini bukan masalah teknologi, bukan ya. Kita sedang berbicara tentang ini. Disebutkan oleh Imam Ahmad. Salah satu usul sunnah, salah satu dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh terhadap pemahaman salaf. Sekarang pemahaman itu kita ada barometernya, itu jelas. Dalam manhaj salaf itu jelas barometernya itu. Lihat, pernah nggak salaf meyakini seperti itu? Iya kan? Orang ngaku-ngaku sekarang ya bisa ketemu Nabi Khidir. Tolong jelaskan, adakah salaf yang seperti itu? Adakah Ibunda Aisyah ngaku-ngaku? Datangkan riwayatnya dengan dalil yang sahih ya, dengan sanad yang sahih. Ya, jangan dibuat-buat gitu. Orang bisa aja buat Ibunda Aisyah mengatakan ini, namun kita tanya referensinya di mana, di kitab mana kan gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsipnya gampang sekali. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terhadap orang-orang yang beriman. Dalam surah Taubah ayat 128 ini Allah mengatakan, Allah berfirman, beliau sangat rauf, sangat pemaaf, rahim, dan ya pengasih. Berdasarkan hadis berdasarkan ayat ini ya, ada di antara Asmaul Husna yang boleh dinisbatkan kepada Nabi, ini diantaranya. Ini Ar-Rauf ini sebenarnya Asmaul Husna, namun ini boleh dinisbatkan kepada Nabi saja, yang selain Nabi nggak boleh. Ini dikhususkan kepada Nabi SAW berdasarkan dalil ini. Namun ada Asmaul Husna yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah saja. Apa itu? Ar-Rahman. Ini nggak boleh dijadikan sifat bagi selain Allah. Kalau Ar-Rahim boleh, sebagaimana di dalam hadis ini. Bahwasanya Rasulullah itu adalah yaitu dzu ra'fatin bil mu'minin, memiliki sifat pemaaf ya terhadap orang-orang yang beriman. Wa khassal mu'minina bizalika, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang beriman ya dengan sifat pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa dalam ayat ini ya tidak dikatakan bil kafirina raufun, hanya bil mukminin ya, terhadap orang beriman saja gitu. Apa sebabnya? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'murun bi jihadil kufar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Jadi nggak boleh kita ada kasih sayang dengan orang kafir. Kita diperintahkan ya qul ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, kata Allah, jahidil kufar ya, berjihadlah
terhadap orang kafir. Maka orang kafir ini ulama memberikan beberapa tafsil, ya, perincian. Berjihad dengan orang kafir dengan pedang, ya, adalah ketika kafir itu adalah kafir yang memerangi umat Islam. Nanti jangan salah paham, ya, karena sekarang kan orang banyak salah paham. Dibilanglah Islam agama kekerasan radikal. Enggak. Kita diperintahkan untuk berperang, berjihad melawan orang kafir. Kafir yang seperti apa, Ali? Kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Sedangkan berjihad dengan orang kafir yang tidak memerangi umat Islam adalah berjihad membantah syubhat-syubhat mereka, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh yang kita berterima kasih, ya, seperti Ahmad Dedat, seperti Dr. Zakir Naik, ya. Mereka sudah berjuang, beliau sudah berjuang membantah syubhat-syubhat orang kafir. Ini datang pula orang belakangan, ya, iya, yang ngaku-ngaku menjadi wali gitu, ya, ingin merendahkan Zakir Naik gitu. Padahal tamatnya hanya di Indonesia, ya, tamat UIN saja. Iya. Ingin ingin mengatakan Zakir Naik itu cuman bukan ulama, katanya. Cuman ahli baca, ya, seolah-olah dia kata saya lah yang ulama gitu. Ulama dari mana? Gurunya saja Ki Haji Marwazi, Ahmad Marwazi, ya, yang beliau banyak belajar dengannya, saya berlepas diri dengan orang ini, katanya. Karena sudah bahaya pemikirannya gitu. Jadi kalau kita nggak dapat nama ruh, ya, dari gurunya si fulan ini, ya, maka akan menjadi pengikut dajjal, katanya. Seolah dialah yang benar gitu kan. Nauzubillahi min zalik. Setiap orang itu wajib jadi wali, namun wali itu harus diangkat melalui gurunya gitu. Ya. Emangnya wali apaan gitu, ya? Harus diangkat melalui gurunya. Wali itu sifat. Wali itu yang tahu Allah, bukan kita pula, ya, bukan guru kita yang mengangkat gitu. Nah, ini nauzubillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya tidak berpegang teguh dengan manhaj salaf, maka akan tergelincir dan tersesat gitu. Nauzubillahi min zalik. Jadi Rasulullah itu ma'murun, diperintahkan bijihadil kufari wal munafiqin, untuk berjihad terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa ghalzati alaihim, dan bersikap tegas terhadap mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan surah Al-Fatihah ayat yang terakhir ini, ya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, para sahabatnya, asyidda'u 'alal kuffar, sangat tegas, syadid, ya, asyidda' ini jamak dari kata syadidah, syadid, ya, tegas, keras, ya, terhadap orang kafir, dan saling berkasih sayang sama mereka. Dan juga termasuk, ya, tegas terhadap ini, kalau sesama perbedaan agama, kita harus tegas dengan orang yang berbeda agama, orang-orang kafir, apalagi kafir harbi, ya, orang yang memerangi umat Islam gitu, seperti Israel, ya, ya, dan seperti Amerika ketika memerangi kaum muslimin di Irak, ya. Dan kita harus tegas, ya, dan kita harus jelas prinsip kita, ya, dan kita harus loyal kepada umat Islam. Kalau orang sekarang kan enggak, dia loyalnya kepada yang memberinya kepentingan gitu. Kalau yang dapat uang, ya, meskipun orang kafir ini, ya, loyalitasnya itu tidak lagi dibangun di atas prinsip agama. Ini, ya, luar biasa, ini penyakit ini, ya, penyakit. Ada yang loyalitasnya apa kata atasan, ya, iya, padahal dia Islam, namun atasannya lebih tinggi daripada Islam itu sendiri, ya. Mana kecemburuan kita terhadap agama kita? Sekarang agama itu terkadang hanya di KTP. Apa tulisannya, agama Islam. Padahal kalau kita mau jujur, ya, Republik Indonesia ini terbebas, ya, dari penjajahan atas berkat siapa itu? Allah, kita yakin. Namun terkadang keyakinan itu hanyalah sebatas teori gitu, ya. Tidak ada aplikasinya, tidak ada praktek dalam kehidupan kita, sehingga Islam itu tidak ada ruhnya lagi. Islam itu hanya sebatas nama, sehingga sholat pun kita jarang. Nauzubillahi
min zalik, di antara kita gitu. Bukan semua kita, enggak, di antara kita, di antara orang yang ngaku Islam. Ya, tidak ada lagi ruh Islam itu, enggak ada gitu. Pergaulan pun jauh dari nilai-nilai Islam, adat istiadat pun, kebiasaan pun jauh dari aturan-aturan Islam. Ya, Islam itu hanya tinggal nama hadirnya diberikan oleh Allah. Bahkan terkadang sholat aja enggak. Mungkin sholat sekali sepekan, mungkin sholat sekali setahun, mungkin ya meninggal aja dia disolatkan. Ya, na'udzubillahi min zalik. Jadi loyalitas kita itu harus dibangun di atas agama. Ini loyalitas kita harus dibangun di atas agama, di atas, kalau kita kerucutkan lagi, di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita kerucutkan lagi, di atas pemahaman para salaf, ya, para ulama-ulama yang telah dijamin surga bagi mereka, para salaf, ya, para sahabat, terutama para sahabat yang dijamin masuk surga, al-mubasysyirina bil jannah, yang diberikan gambar gembira dengan surga. Ya. Ini luar biasa hadirnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fakta realita pada hari ini. Ini tidak bisa kita pungkiri, memang seperti itu. Loyal seseorang itu sekarang itu, pro seseorang itu sekarang itu tidak ada lagi karena agama. Dahulu para kiai, para pejuang kita seperti Imam Bonjol, ya, kemudian Kiai Haji Diponegoro, ya, Pangeran Diponegoro itu, mereka berjuang, ya, memperjuangkan negara ini, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pejuang lainnya, ya, mereka karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbullah semangat yang sangat luar biasa pada diri-diri mereka, bahkan mereka rela mati, ya, dalam memperjuangkan agama mereka, dalam memperjuangkan tanah air mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang enggak semuanya karena uang, ya. Boleh jadi negara kita ini, ya, mereka lepaskan, ya, kepada penjajah. Sekarang penjajah mungkin sudah dengan teknologi, Pak. Orang menjajah sekarang mungkin enggak dengan senjata lagi terkadang, kan gitu. Namun dengan politik mereka jual lah, ya, terkadang agamanya demi mendapatkan, ya, cuan. Iya. Na'udzubillahi min zalik. Iya. Betapa banyak, ya, seorang muslim, ya, yang seperti itu, menjadi agen-agen, menjadi intel-intel, banyak. Untuk kepentingan apa? Dapat duit, bro. Ya. Meskipun terkadang agamanya tidak peduli lagi, ya. Kiai disuuzoni gitu, ya. Demi apa? Demi uang gitu. Ini luar biasa. Memang seperti itu. Maka untuk itu kita harus kembali kepada Islam, mempelajari Islam. Dengan kita belajar agama Islam yang baik, ya, maka insyaallah taala kita akan selamat, ya. Namun kalau kita jauh dari agama, kan enggak. Hidup kita itu hanya dunia saja. Nah, itu prinsip kiri kita itu hanya dunia saja. Seolah-olah uang itu nomor satu sekarang. Agama itu nomor sekian, ya. Iya. Itulah hadirnya yang diberikan oleh Allah. Kita butuh doa supaya Allah menguatkan kita di atas hidayah ini. Amin amin ya Rabbal alamin. Taib, kemudian beliau mengatakan di sini wahadil awsafu, dan sifat-sifat ini, yang mana itu? Sifat-sifat yang mana? Azizun alaihi ma'anitum, itu sifat yang pertama. Yang sangat berat sekali apa yang memberatkan umatnya, itu sifat Nabi yang pertama sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harisun alaikum, sangat peduli atas kalian, manfaat yang akan kalian dapatkan dan mudarat yang akan menimpa kalian. Kemudian sifat yang ketiga, berkasih sayang, pemaaf, dan berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan di sini, wa hazil awsafu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat ini yang disandarkan, yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadullu ala anna Rasulullah haqqan, ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah Rasulullah haqqan, ya. Jangan dibaca Rasulullah, ya, karena Rasulu di sini, ya, sebagai apa? Khobar anna,
Anna ini termasuk ya saudaranya inna. Apa fungsi inna? Tunsibul lisma wa tarfa'ul khobar, ya, dia menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Maka khobarnya Rasulullah. Haqqon ini sebagai apa? Ini ada maf'ulun mutlak, ya, dari fi'il yang mahzuf, yang dihapus. Tadinya haqqo, Rasulullah haqqo, ya, haqqo rasulihi haqqan gitu, ya. Namun haqqonya itu dihapus. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah Rasul yang betul-betul, karena maf'ul mutlak itu memberikan makna taukid, ya, penguatan, betul-betul benar sekali bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dalla ala dzalika qaulu ta'ala, kemudian juga ditunjukkan, ya, dikuatkan juga dengan firman Allah dalam surah yang lain, yaitu surah Al-Fat ayat 29. Ini ayat yang terakhir, ya, dari surah Al-Fat. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa qauluhu ta'ala, kemudian penguat dalil, penguat yang lainnya adalah dalam surah Al-A'raf 158. Allah berfirman, qul ya ayyuhan nas, katakan wahai Muhammad, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah utusan Allah atas kalian, yang Allah utus atas kalian seluruhnya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan, dan ayat-ayat yang semakna dengan makna ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah benar-benar adalah utusan Allah sangat banyak, kata beliau. Katsiratun jiddan, banyak sekali. Tadullu ala annahu Muhammadan Rasulullah haqqan, yang menunjukkan atas bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, adalah utusan Allah yang benar, gitu. Naam, lanjutkan lagi, dilanjutkan bacanya. Bismillah. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر Iya. وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر Iya. وأن لا يعبد الله Ya. Ya. إلا بما شرع. Nah, kenapa dibaca hu, ya? Alasannya apa? Bukan yu'badu, ini fi'il majhul atau fi'il mughayyar sighah. Naibul fa'il, ya. Iya. Maka dibaca marfu karena dia termasuk isim marfu. Iya. Lanjutkan akhi ini, ya, syarahnya nomor 1, ya. Catnya. Qauluhu syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ma'na syahadatu anna Muhammadan Rasulullah huwa al-iqraru bil lisani wal imani bil qalbi bi anna Muhammadan ibni Abdullah, Bi anna Muhammad bani. bi anna Muhammadan, Iya. Muhammad ibni Abdullah Abdillahnya mudhaf, ya. Al-Qurashi. Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Hashimi, ya. Al-Hashimi Rasulullah Azza wa Jalla. Iya, azza wa jalla ini, iya, yang enggak, Rasulullah azza wa jalla. Jadi azza wa jalla ini sifat, ya, terhadap Allah, bukan rasulnya. Rasulullah azza wa jalla, atau, ya, Rasulullah azza wa jalla. Itu, ya. Baik, karena sudah masuk Isya, nanti kita lanjutkan sesudah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat dengan salah satu pertanyaan dari ikhwah kita dengan saudara kita. Itu pertanyaan yang syarat dengan makna, pertanyaan yang kita butuh manfaatnya, kita butuh solusinya, kita butuh bagaimana supaya hati kita ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tetap bersemangat dalam bertakwa, beribadah kepada Allah. Kita semua pasti merasakan, ya Allah,
kok gampang kali saya bermaksiat. Setiap kita, entah itu talibul ilmi, entah itu orang awamnya, bahkan ustadznya, semuanya sama hadirin. Kita sama-sama diuji oleh Allah dengan kehidupan ini. Kita sama-sama memiliki musuh yang sama, syaitan, baik dari golongan jin dan manusia. Alladzi yajri 'ala ibni Adam majrad dam, yang mengalir di setiap pembuluh-pembuluh darah kita. Namun ada solusi yang ini pernah kami pelajari dan ini sangat bermanfaat. Kita ketahui bersama bahwasanya arkanul ibadah, rukun ibadah, dalam beribadah itu harus ada pondasi. Ada 3 ya. Al-khawfu war-raja wal-mahabbah. Rasa takut kepada Allah, kita beribadah kepada Allah harus ada pendorongnya, harus ada rukun ini termasuk rukunnya, yakni al-khawfu minallah, takut dari Allah, dari iqab, dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita beribadah harus ada harapan sehingga termotivasi dalam beribadah. Kemudian yang ketiga ini adalah hal yang tidak boleh, ya tidak boleh kita lupakan, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbah. Bagaimana bisa, apa korelasinya antara cinta dengan berbuat ketaatan kepada Allah, antara cinta dengan beramal saleh, antara cinta dengan meninggalkan maksiat? Tatkala kita lelah, tatkala kita futur, tatkala kita lemah semangat dalam beribadah, maka kita ingat, saya beribadah ini karena aku cinta kepada Allah. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta ini? Ingat nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung banyak. Sudah berapa puluh tahun kita menggunakan tubuh kita, telinga kita, mata kita. Pernahkah Allah Subhanahu wa taala meminta bayaran kepada kita? Jangan yang termindset, ya, terpikir dalam pikiran kita yang namanya nikmat itu hanyalah sekedar dunia, uang yang banyak. Tidak, hadirin. Itu bahagian dari nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak, tidak terhitung, tidak terhingga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita terus mengingat nikmat Allah kepada kita, muncullah rasa cinta kepada Allah. Jangankan Allah, sesama manusia ada orang yang baik sama kita, misalkan perhatian kepada kita, ketika kita susah dibantunya, pasti akan tumbuh bibit-bibit, benih-benih kecintaan kita kepada dia, kepada sesama manusia. Ini adalah Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan Adam, yang merupakan nenek moyang kita, yang telah menciptakan kita dari yang tidak ada, dari ada menjadilah sosok yang ada, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, Allah turunkan Rasul, Allah turunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, Allah turunkan kitab sebagai pedoman hidup kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga, dan Allah juga telah sediakan surga. Subhanallah, banyak sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka nikmat Allah itu yang Allah berikan kepada kita itu akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ingat, nikmat mata kita akan Allah tanya. Nikmat hidup kita akan ditanya oleh Allah. Setiap yang ada yang kita rasakan hari ini, yang kita dapatkan hari ini, akan Allah tahu. Harta kita Allah tanya, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita merasakan nikmat Allah dalam kehidupan kita, ketika kita ingin bermaksiat, ya Allah, sangat durhaka saya, sangat tidak tahu berterima kasih saya. Allah telah beri saya makan, Allah telah berikan kesehatan, beri saya mata untuk melihat. Kenapa saya gunakan mata ini untuk melihat apa yang Allah haramkan? Allah telah berikan kita hati, kenapa hati ini kita gunakan kepada sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah? Subhanallah, kalau kita ingat, ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita capek untuk bangun tahajud, ya Allah,
Allah suruh ini, kenapa kita? Makanya Rasulullah ketika pecah-pecah kaki beliau, kemudian istri beliau mengatakan, wahai Rasulullah, engkau masih sholat tahajud, bukankah engkau telah diampuni dosamu oleh Allah? Ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang akan datang, yang kemudian yang telah berlalu telah Allah ampuni. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur, yang berterima kasih terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu solusinya yang bisa kita amalkan. Ini terutama pada saya yang menyampaikan. Jadi tatkala kita melihat suatu maksiat, kalau kita selalu ingat akan nikmat Allah, maka dengan izin Allah ya kita akan tinggalkan itu, karena kita ingin menjadi orang yang berterima kasih kepada Allah, ingin menjadi abdan syakura. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita malas sekarang putur ya? Salah satunya mungkin kita lalai mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditanya nikmat itu, marilah kita gunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pernah juga suatu ketika ya, pernah saya sampaikan, nikmat Allah itu sangat banyak bagi kita. Nikmat kita jadi manusia ini sudah luar biasa, jangan kita merasa pendek. Ya Allah, orang itu ganteng, ya Allah tinggi, saya pendek. Ya Allah, untung saja kau jadi manusia. Kalau jadi monyet bagaimana? Ini sudah luar biasa nikmat ini. Kan Bapak ada juga terkadang kita, ya Allah kalau aku ganteng ya, kalau seandainya aku berkulit putih, ya Allah bagaimana? Jangan bandingkan seperti itu. Jangan lihat yang di atas akhi, lihat ya bagaimana orang Afrika itu santai saja mereka. Allah tidak melihat bentuk kulit kita, namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kita, ketakwaan kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu luar biasa, akhi. Coba kita bayangkan kalau Allah ciptakan kita menjadi lintah, bagaimana? Allah kuasa, ya kan? Tapi Allah ingin pilih kita menjadi hambanya yang terbaik. Allah ciptakan kita menjadi manusia, itu nikmat yang luar biasa ini. Ya, makanya ketika terlintas untuk bermaksiat, pikirkan itu. Ya Allah, kau jadi lintas, gimana ini? Alhamdulillah kau jadikan aku manusia. Kenapa aku durhaka seperti ini? Kenapa aku tidak berterima kasih? Gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah suruh kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Ar-Rahman itu berapa kali Allah ulang-ulang itu? Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Sudah banyak nikmat, kenapa kamu kok masih maksiat gitu? Kenapa malas beribadah gitu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi ya, akhi? Banyak kali nikmat. Nikmat apa ini luar biasa ini kan? Setiap hari kita bisa dengar kajian ustaz ini, ustaz itu. Apa namanya? Iya. Iya, ini luar biasa nih. Iya. Iya, ini baru nikmat HP ini saja. Subhanallah, kalau seandainya kita gunakan ini ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pahala. Namun terkadang memang kita itu ya dalam peperangan sekarang, perang melawan musuh yang tidak tampak terkadang. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada nikmat Allah sehingga melahirkan kecintaan kepada Allah. Dan orang yang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terrealisasi dengan perbuatannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana? Oh tadi Iya, boleh dilanjutkan, akhi, tafadhal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ila jami'il khalqi minal jinni wal insi kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, lanjut. Wala ibadata lillahi ta'ala إلا عن طريقة الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
Ya, lanjut. Ya. Wa muqtadha hadhihi syahadatina. Wa muqtadha hadhihi syahadati Naam, syahadat. An tusaddiq tasaddaq. Naam, ini asal katanya tasaddaq ya. Iya. Iya. An tasaddaq Rasul. Da. An tusaddiqa kan ada an di sini ya. An ini amil nasab ya, maka fiilnya menjadi mansub tanda nasabnya dengan fathah. An tusaddiqa ya. An tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima. Iya, asal katanya saddaqa ya. Afwan, saddaqa yusaddiqu, fa'ala yufa'ilu. Nah, ya, maka menjadi saddaqa yusaddiqu. Namun di sini ada fa'ilnya, itu ta'did tak fa'il ya, anta. Takdirnya maka kita baca an tusaddiqa ya. Naam. An tusaddiqa Rasulah sebagai fa'il ya. An tusaddiqa Rasulullah ya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam ya. Wa an tatamassala ya. Nah, ini tafa'ala itu wazannya. Jadi tamassala, yatamassalu. Nah, kalau anta sebagai fa'ilnya, ini fa'ilnya dhamir mustatir ya, takdiru anta pakai ta ya, maka tatamassala. Kenapa bukan tatamassalu akhi? Jawabannya apa? Karena di situ ada amil nasab. Jadi dia fi'il mansub dia ya, fi'lun mudhari'un mansubun bi'an ya. Dia fi'il mudhari dan i'rabnya mansub karena ada amil nasab yaitu an. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. 6. Lanjut lagi. Wa antamassala amrahu. Wa antatamassala. Wa antatamassala amrahu fima amara. Iya. Wa antajtaniba ya. Wa antajtaniba ma'anhu naha wa zajara. Iya. Wa an la ta'budu Allah wa alla ta'budallaha ya. Wa an la ta'budallaha illa bima syara'a. Naam, khalas ya. Karena kalau kepanjangan nanti habis napas ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan ya. Makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa maknanya? Apakah hanya sekedar diucapkan? Tidak. Ada konsekuensi, ada rukun-rukunnya gitu. Nah, definisi ini juga mencakup rukun-rukun dari kalimat syahadat yang kedua ini ya, syahadat kepada Rasulullah. Huwal iqraru bil lisani, dia mengikrarkan, yang menetapkan, mengucapkan, bisa menetapkan dengan lisan, yakni mengucapkan dengan lisan. Wal imani bil qalb, dan mengimani dengan hati. Bi anna Muhammad bin Abdullah, bahwasanya Nabi Muhammad, bisa juga dibaca bi anna Muhammad bin Abdullah karena ibna sebagai badal dari Muhammad di sini ya. Nah, dia badalnya di sini i'rabnya mansub ya karena isim anna. Maka dibaca ibna gitu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah sesungguhnya Muhammad anaknya Abdullah ya, ibnu Abdullah itu anaknya ya, anak laki-lakinya Abdullah sebagai ayah beliau. Al-Qurashi Al-Hashimi, dari suku Quraisy, dari Bani Hashim. Rasulullah, bahwasanya beliau adalah utusan Allah Azza wa Jal. Ila jami'il khalqi, Allah utus ya kepada seluruh makhluk, minal jinni wal insi, baik dari golongan jin maupun manusia, dari jin dan manusia gitu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan, dicontohkan, diterangkan, diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bangsa jin juga Allah ciptakan untuk beribadah sesuai dengan
sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu ya Allah utus bukan Nabi sebagai manusia saja. Beliau Nabi bagi jin dan manusia. Gitu. Wa la ibadata lillahi ta'ala illa an tariqil wahyi. Kalau di sini tariq ya, bisa juga pakai isim muannasnya ya. Tariqatil wahyi bisa juga. Dan tidaklah sah ibadah kepada Allah, tidak sah sebuah peribadatan kepada Allah, tidak dianggap ibadah ya. Sebuah hal ya, sebuah ritual, kecuali dari jalan wahyu, dari wahyu gitu. Artinya ibadah itu harus ada dalilnya gitu. Dan wahyu di sini Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama, tabarakalladzi maha suci zat yang nazzal al-furqan, yaitu Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini salah satu nama Al-Qur'an ya. Karena salah satu nama Al-Qur'an itu ada Al-Furqan, pembeda antara tauhid dengan syirik, antara kebenaran dengan kebatilan ya, antara hak dan batil gitu. Alladzi nazzala al-furqana, yang telah menurunkan al-furqan ala abdihi, ya kepada hambanya yakni Nabi Muhammad, liyakuna lil alamin nadhira, sehingga beliau Rasulullah ya, menjadi pemberi peringatan ya bagi seluruh alam semesta. Wa muqtadha hadhihi syahadati, dan konsekuensi dari kesaksian ini, apa konsekuensinya Pak? Apa keharusan ya? Apa yang dituntut ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Itu yang beliau maksud. Antusaddiqa Rasulullah. Yang pertama, engkau harus membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam fima akhbara, ya di dalam apa yang telah beliau informasikan, yang beliau khabarkan. Wa anta tamassal amrahu, dan hendaknya kalian mengamalkan perintahnya fima amara, ya di dalam apa yang telah beliau perintahkan. Wa anta jataniba ma anhu naha wa zajar, dan engkau menjauhi apa yang dilarang dan yang dihardik darinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alla ta'budallaha illa bima syara'a, dan hendaknya engkau tidak beribadah kepada Allah melainkan ibadah yang sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ada beberapa konsekuensinya ya. Yang pertama, membenarkan membenarkan apa yang Allah kabarkan, apa yang Rasulullah kabarkan. Kemudian ya ini terkait dengan syahadat yang kedua, yakni Rasulullah membenarkan apa yang dikabarkan, apa yang diinformasikan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa anta tamassal amrahu fima amara, kemudian mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian wa anta jtaniba ma anhu naha wa zajar, ya meninggalkan, menjauhkan apa yang telah dilarang dan yang dihardi olehnya, yakni oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat, wa alla ta'budallaha illa bima syara'a, dan engkau tidaklah beribadah kepada Allah melainkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan yang telah diamalkan ya, oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fadhal lagi? Ya. Lanjut lagi. Wa muqtadha hadhihi syahadatu aidan alla ta'taqida ya anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan fi rububiyyati wa tasrifil kauni aw haqqan fil ibadati, bal huwa sallallahu alaihi wasallam abdun ya la yu'badu wa rasulun la yukadzabu ya. Lanjut ya. Wala yamliku li nafsihi ya. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an minan naf'i aw dharri illa ma syaa Allah, kama qala Allah ta'ala, qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu
attabi'u illa ma yuha ilayya. Naam. Fahuwa 'abdun ma'murun yattabi'u ma amara bihi. Ma umira bihi ya. Umiro diperintahkan ya. Umira bihi. Naam. Ma umira bihi. Wa qala Allah Ta'ala qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada. Qul inni lan yujirani min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Iya. Wa qala subhanahu qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba la lastakthartu la tastakthartu min al-khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Naam ya. Thumma qala asy-syarih rahimahullahu taala. Kemudian pensyarah yakni Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah melanjutkan wa muqtada hadhihi syahadati aidan, dan konsekuensi dari kesaksian ini juga. Kesaksian mana itu? Iya, ahsantum, masyaallah. Jadi masih fokus, jadi masyaallah. Jadi apa konsekuensi yang lainnya, keharusan yang lainnya dari seseorang yang mengucapkan syahadat ini? Alla ta'taqida, ya'taqidu, karena kemasukan an maka kita baca da ya. Asalnya ta'taqidu ya. Alla ta'taqida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyah. Ini janganlah atau tidaklah engkau meyakini bahwasanya Rasulullah memiliki hak di dalam rububiyah. Apa itu rububiyah? Hak Allah ini dalam perbuatan Allah, menciptakan, mengabulkan doa, ya, memberikan rezeki. Enggak boleh kita meyakini Rasulullah juga bisa memberikan rezeki seperti Allah. Gitu. Enggak boleh meyakini bahwasanya Rasulullah bisa mencabut nyawa juga, mematikan dan menghidupkan, mengatur alam semesta. Kalaulah terhadap Rasulullah kita tidak boleh meyakini adanya sifat rububiyah, apalagi dengan selain Rasulullah yang ketakwaan sangat jauh di bawah Rasulullah, bahkan tidak ada seujung kukunya Rasulullah, seperti keyakinan jahiliyah yang meyakini bahwasanya ada makhluk lain ya, selain ada makhluk lain yang bukan Allah, makhluk ya, yang ikut serta mengatur alam semesta. Dan mungkin Nyi Roro Kidul ya, penguasa pantai selatan. Nauzubillah min zalik, syirik ini. Berarti dia meyakini hak rububiyah pada selain Allah. Asyirkul akbar. Bahkan orang-orang sufi ya, yang kelewatan gitu. Saya pernah baca di bukunya, tapi yang terjemahan ya. Iya. Bahwasanya wali itu banyak tingkat-tingkatannya. Di antaranya wali kutub. Nah, wali kutub ini sudah sama kayak Allah katanya. Bisa apa? Bisa mengatur ya alam semesta ini. Iya. Bahkan wali kutub yang mereka yakini juga ini keluar dari mulut ulama mereka. Ya, ini bukan bohong, Pak. Bisa dilihat di YouTube. Bahwasanya para wali itu mampu menciptakan janin di perutnya para ibu-ibu yang hamil katanya. Iya. Kalau Allah berkehendak katanya. Iya. Nauzubillahi min zalik gitu. Ya, tidak bisa ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesyirikan gitu. Kan seperti itu dalil mereka. Mereka berdalil dengan iradah Allah. Allah kan Maha mampu, akhi. Kan bisa saja gitu. Wali itu menciptakan kan gitu. Kan Allah, kita tidak meragukan. Ya kan? Kemampuan Allah tidak kita ragukan, akhi. Tidak, Pak. Namun kita harus meyakini Allah tidak menghendaki kesyirikan. Allah telah mengharamkan kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman. Maka dalam hadis qudsi Allah telah mengatakan, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman. Kezaliman apakah yang lebih besar daripada kesyirikan gitu. Jadi tatkala kita mengingatkan orang-orang ya
kuburiyun ya. Ketika kita mengatakan, jangan engkau ya meminta berdoa kepada mayit ini. Kan kalau sana Allah mengendaki kan bisa bermanfaat katanya. Nah, ini Wahabi ini membatasi irodahnya Allah, membatasi kemampuan Allah. Kan bisa saja katanya. Ya. Ini bisa juga ini dalil dipakai oleh orang Hindu. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan Tuhan lain selain Allah kan gitu. Allah kan Maha Kuasa gitu. Apakah nggak mampu Allah menciptakan patung-patung itu sebagai Tuhan gitu? Nah, ini kan nggak nyambung ini pikirannya. Kita tidak membatasi kemahamampuan Allah, namun kita katakan Allah telah mengharamkan kesyirikan. Di dalam Al-Quran sangat jelas dalil-dalil yang muhkam, ayat-ayat yang muhkamah. Ya, yang telah jelas sekali Allah telah mengharamkan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Dan Allah telah mengharamkan meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Luar biasa syubhatnya. Maka kita nggak boleh ya, Pak ya. Maka kita baca lagi usul sunnah itu ya. Wala tujalisu ahlal ahwa. Jangan kau duduk dengan ahlul bid'ah gitu. Ya. Fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. Karena bermujalasah ya, apalagi mengambil ilmu dengan ahlul bid'ah, ini adalah membuat penyakit hati kita bertambah-tambah. Penyakit hati ini ya, karena orang sekarang kan santai aja. Gak apa-apa Pak ya. Kan ambil baiknya katanya kan. Iya, kita ngambil yang baiknya saja. Ya kalau ente tahu yang baik ya, rupanya yang ente sangka baik rupanya buruk gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di mana tadi? Wa tasrifil qauni, dan tidak boleh meyakini bahwasanya Rasulullah itu ada hak di dalam mengatur alam semesta ini. Itu tasrifil qaun ya. Ya, yang memiliki tasarrufat, yang memiliki peran gitu Pak ya. Tasarruf itu peran di dalam mengatur al-kaun ini, alam semesta. Au haqqan fil ibadah, dan atau meyakini Rasul itu ada hak untuk diibadahi. Nauzubillahi min zalik. Seperti doa-doa itu ibadah. Rasul saja, makhluk Allah yang paling bertakwa Muhammad SAW, tidak boleh kita berdoa kepada ya Rasulullah irhamna, ya Rasulullah undur ilaina. Nauzubillahi min zalik ya. Kenapa enggak ya Allah saja? Bahkan Nabi saja mengatakan dalam hadisnya, Nabi sendiri yang mengatakan, dan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, ya, minta rezeki, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa ya. Jadi nggak boleh ya kita meyakini Rasul memiliki hak dalam beribadah, hak diibadahi itu hanya Allah saja. Itulah la ilaha illallah. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam abdul la yu'badu ya. Bahkan dia sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Wa rasulun la yukadzabu, dan rasul yang tidak boleh didustakan. Ini ada dua sifat bagi Rasulullah, sifat al-ubudiyah dengan sifat ar-risalah ya. Sifat al-ubudiyah adalah sifat apa lagi? Sifat bahwasanya Rasulullah itu adalah hamba Allah yang betul-betul telah mencapai puncak penghambaan kepada Allah, yang tidak boleh disembah. Makanya kita meyakini abdun wa rasuluh ya, abdullahi wa rasuluh. Rasulullah itu adalah abdullah, hamba Allah, la yu'bad, yang tidak boleh disembah. Wa rasuluhu, dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh didustakan ya. La yukadzabu, tidak boleh didustakan ya apa yang beliau bawa, syariat Islam yang beliau sampaikan. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairi syai'an min an-naf'i aw ad-dharri illa ma syaa Allah, kama qala ta'ala qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilaihi. Kemudian kita meyakini bahwasanya Rasulullah itu la yamliku li nafsihi, tidaklah memiliki atas dirinya, untuk dirinya, wala li ghairi syai'an,
dan tidak pula untuk selainnya sedikit pun minan naf'i dari manfaat. Artinya Rasulullah tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali apa yang Allah izinkan, apa yang Allah kehendaki. Maka nggak boleh minta kepada Rasul, ya Rasulullah tolong beri aku anak, nggak boleh. Ya, fa iza sa'alta fas'alillah gitu. Itulah makna dari iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Al-isti'anah lillahi wahdahu la syarikalah. Pertolongan gitu kita minta kepada Allah saja, nggak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta kepada Rasulullah ya nggak boleh gitu. Karena ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 50. Qul la, ini adalah perkataan Rasulullah yang Allah abadikan dalam firman Allah ini ya. Ya Allah hikayatkan, qul la aqulu lakum, katakanlah wahai Muhammad, katalah la aqulu lakum, aku tidak katakan kepada kalian ya kan wahai umatku, indi khazainullah, ya, aku memiliki ya perbendaharaan Allah, wala alamul ghaiba, aku tidak mengatakan aku itu ya mengetahui yang gaib, wala a'lamu, aku tidak mengetahui perkara yang gaib, wala aqulu lakum inni malak, dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku malaikat. In attabi'u, sesungguhnya apa aku mengikuti, illa, tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Jadi Rasulullah aja mengikuti apa yang Allah wahyukan, ittiba ya. Tidak mengikuti apapun ya. Iya. Rasulullah itu beramal ketika datang wahyu kepada beliau gitu. Fahuwa abdun ma'murun yattabi'u ma umiru bihi, dan dia Rasulullah itu adalah hamba Allah, abdun ya hamba, seorang hamba, ma'murun yang diperintah oleh Allah ya, yattabi'u ma umiru bihi, dan beliau mengikuti apa yang telah diperintahkan ya dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jin ayat 21 sampai 22. Ya, qul inni, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, inni sesungguhnya aku la amliku lakum darra, aku tidaklah ya memiliki atas kalian kemudaratan, aku tidak bisa menolak kemudaratan gitu kecuali yang Allah izinkan. Wala rasyada, dan aku juga tidak memberikan irsyad, bimbingan ya kecuali yang Allah izinkan. Qul inni la yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min duni multahada, dan katakanlah ya wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanku dari azab Allah, walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidaklah yang mendapati ya selainnya, yakni selain Allah Subhanahu wa taala, multahada ai malja'a, ya tempat kembali, tempat memohon perlindungan, pertolongan, itu hanya Allah semata. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa melindungi kita, hadirin. Qul la yujirani minallahi ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf 188, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Ini masih ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, la amliku li nafsi, saya tidaklah ya berkuasa atas diriku mendatangkan naf'an ya kemanfaatan, manfaat, wala dharran atau menolak kemudaratan, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku mampu ya berbuat banyak kebaikan. Namun Rasulullah hanya melaksanakan sesuatu yang baik ketika ada wahyu. Kalau Rasul tahu perkara yang baik, tentu Rasul ya tidak dikenai keburukan. Wala massaniya su'u, aku tidak tersentuh keburukan ya. Namun terkadang Nabi ya kita ketahui ketika perang ya. Perang apa itu akhi yang gigi Nabi patah itu? Perang Uhud gitu. Kalau Nabi tahu yang gaib, tentu Nabi sudah ya wanti-wanti ya. Karena Nabi juga nggak tahu yang gaib. Nabi tahu perkara yang gaib itu hanya sebatas wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Apalagi yang selain Nabi yang ngaku yang gaib, auzubillah. Para arraf ya.
para tukang ramal. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal enggak diterima salatnya. Ya, karena orang ingin nandingi Allah ini. Itu letak kesyirikannya. Yudahi, ya, ingin menandingi Allah. Yumathilullah, ya. Ingin menyerupai Allah, yushbihullah, ingin menyerupai Allah di dukun. Makanya Rasul mengatakan ata'arrafan aw kahinan falan tuqbalu salatu 40 yawman, ya. Nauzubillahi min zalik, ya. In anas, ya, sesungguhnya aku tidaklah, ya, illa nadhirun, kecuali seorang pemberi peringatan, wa basyirun, dan memberi kabar gembira, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman kepada Allah, beriman, ya, kepada Islam, beriman kepada rukun-rukun iman, beriman kepada seluruh yang datang, ya, dari Allah dan Rasulnya yang wajib untuk diimani. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena sudah masuk jam 8:30, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita dalam membaca dan menjelaskan kitab Syarah Al-Usul Salasah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.